belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Saya diizinkan oleh Ibu Kepala Sekolah ya, untuk langsung melaksanakan pendampingan individu dengan Ibu Tia. Beliau adalah satu dari 11 guru di SMP Negeri 3 Inomosol yang dipercayakan atau berhasil dalam tahapan seleksi, sehingga saat ini sedang berada pada proses pendidikan guru penggerak angkatan 10. Ya, Bu Tia, apa kabar Bu? Ya. Baik, Pak. Nah, gimana nih? Sering daring terus nih ya? Iya, Pak. Oke, kali ini kita luring langsung ya. Iya, nah, Pak. Bu Tia, sedikit saya minta waktu Ibu, kita sedikit coaching dan diskusi kaitannya tentang modul 1.1 yang telah dilaksanakan dan hal-hal teknis yang berkaitan tentang pendidikan guru penggerak. Gimana Bu Tia perasaanmu setelah 1 bulan bergelut dengan LMS ya, terus sudah luka orientasi dan sebentar lagi kita akan luka 1. Iya. Gimana? Perasaan saya, Pak. Jadi saya seperti sadar ternyata selama ini ada banyak kekosongan yang saya tidak sadari, Pak. Ya. Jadi ternyata saya menjalankan tugas dan tanggung jawab saya tanpa menyadari sebenarnya ada nilai, ada filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang harusnya sudah saya sadari dan terapkan ke siswa, tapi saya belum tahu, Pak. Jadi kurang lebih saya menjadi guru itu 5 tahun itu. 5 tahun. Iya, saya belum sepenuhnya menerapkan nilai dan filosofi pendidikan secara baik di pembelajaran saya. Tapi setelah mengikuti guru penggerak modul 1.1 dan juga modul 1.2, saya mulai sadar dan mulai secara bertahap menerapkan hal itu dalam pembelajaran. Iya, 5 tahun menjadi guru ya, tidak sadar kalau berada pada koridor yang belum tepat. Bukan tidak tepat, tapi belum tepat. Nah, ya, saat merefleksikan pendidikan guru penggerak baru masuk 2 modul sudah mulai menyadari bahwa oh, saya ini belum dekat dengan murid. Sederhananya begitu Bu ya. Nah, Bu, saat ini saya lihat potensi yang Ibu sampaikan tadi, ternyata Ibu bisa dekat dengan murid ya, karena Ibu sudah menyadari dan sudah merefleksikan proses PGP yang Ibu dapatkan baik dari struktur, fasilitator ataupun dari proses lokal karya dan juga pendampingan. Nah, hal baik apa Bu yang sudah dilakukan dari implementasi terutama di modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang sudah mulai saya lakukan adalah yang pertama dalam pembelajaran itu saya mulai membiasakan menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan membuat kesepakatan kelas. Kemudian saya merancang pembelajaran saya itu dengan melihat kepada kodrat alam. Jadi kodrat alam anak adalah bermain. Jadi saya mengimplementasikan permainan ke dalam pembelajaran dan hasilnya tuh anak-anak lebih antusias, tidak ada tekanan, tidak ada kejenuhan. Jadinya proses mereka untuk menyerap materi saya itu lebih gampang gitu, lebih mudah untuk mereka pahami seperti itu. Keren Bu. Tadi Ibu sampaikan sudah menerapkan kesepakatan kelas. Boleh tahu ini sekolah penggerak? Belum Pak, tapi saya mencoba saja. Nah, Ibu, mau melihat hasil. Bentar, Ibu tahu kesepakatan kelas itu dari mana? Pak, sebenarnya ya, iya. Jadi Ya. saya belajar kan bukan cuma sebenarnya guru penggerak juga, tapi saya belajar dari YouTube juga. Wah. Kan ada platform digital yang bisa kita gunakan untuk belajar. Ya. Ada PMM. Iya, Ya. betul sekali itu. Nah, ini sahabat sekalian, beliau
salah satu praktik baik yang dilaksanakan dari implementasi modul 1.1 filosofi pendidikan nasional pelajar Dewantara, yaitu menerapkan permainan, karena salah satu kodrat anak, kodrat keadaannya itu bermain. Betul sekali. Nah, Bu, dia bisa diceritakan gambarannya seperti apa permainan yang Ibu terapkan dari pembelajaran itu, dan bagaimana tanggapan murid-murid itu? Yang saya terapkan itu namanya comparison board race game. Jadi saya sudah siapkan sekali di depan itu ada papan dengan materinya, terus ada kart-kart yang saya siapkan. Jadi siswa itu berdasarkan materi yang sudah mereka pelajari, mereka memilih nih kira-kira kartu ini masuk di kolom atau di papan mana di depan. Jadi mereka berbaris dua kelompok. Dokumentasinya ada? Ada Pak, tapi laptop saya minta maaf. Diminta ya, kita Ya. coba tayangkan dalam konten ini gambar maupun videonya, bahwa siapa tahu ini menginspirasi Bapak Ibu sekalian, terutama guru bahasa Inggris. Iya. Ya, silakan lanjut. Jadi ada yang mereka tempelkan, ada yang langsung mereka tulis jawabannya di depan. Jadi mereka berbaris secara berurutan, maju gitu. Jadi hal itu menantang mereka, menguji pemahaman mereka akan materi yang sudah mereka pelajari. Sebelumnya siswa itu gimana? Bosan, jenuh, apalagi bahasa Inggris ini? Iya Pak. Iya. Apalagi kan dasar mereka, vocabnya mereka kan kurang ya Pak. Iya, Jadi itu kan nggak ada pelajaran wajib bahasa Inggris tidak kan? ada. Jadi tuh mereka kalau jam bahasa Inggris sudah lesu duluan karena vocab mereka kurang. Takutnya mereka sendiri yang merasa takut tidak bisa memahami materi. Jadi dengan adanya permainan ini lebih mempermudah mereka. Mereka tertantang Pak. Karena kan itu kan antar kelompok. Jadi mereka yang mendapatkan nilai yang terbaik begitu Pak. Jadi ada persaingan Iya. yang positif di antara murid untuk sama-sama maju bersama. Iya. Luar biasa. Bapak Ibu sahabat, oleh Guru Penggerak Provinsi Maluku, ini satu praktik baik yang perlu kita tiru dan kita aplikasikan di pembelajaran kita masing-masing. Bu Tia, kurang lebih 1 bulan, Ibu bersama rekan-rekan di Angkatan 10, khususnya Provinsi Maluku, Kabupaten Seram bagian Barat, telah bergelut dengan LMS ya, dengan kegiatan-kegiatan PBB. Kemarin pada saat loka orientasi kita sempat menuliskan, mengutarakan dan menyepakati hal-hal yang menyangkut tentang kekhawatiran ya, dan juga harapan. Nah, saya ingin tahu lebih dalam dari harapan dan kekhawatiran yang Ibu sampaikan pada saat loka orientasi, apakah itu terwujud dalam 1 bulan terakhir? Harapan saya. Ya, yang waktu loka masih ingat ya? Masih. Nah, coba terwujud nggak? Iya, untuk harapan saya sudah terwujud karena beberapa, tidak semuanya ya Pak. Beberapa selama 1 bulan ini, yaitu saya sudah mencoba berinovasi dalam pembelajaran saya. Itu keinginan saya. Jadi berinovasi bukan selalu tentang teknologi ya. Jadi saya sudah berusaha untuk berinovasi dalam pembelajaran. Kemudian perlahan-lahan saya sedang berusaha untuk mendorong kolaborasi antara rekan sejawat. Jadi kami melakukan diskusi, berbagi pengalaman baik. Kolaborasi. Iya. Ya. Agar bisa menemukan mungkin metode dan strategi pembelajaran yang sesuai untuk anak-anak kami seperti itu Pak. Oke, luar biasa. Adakah harapan baru yang tidak terlintas pada saat loka 1, loka orientasi, tapi dalam perjalanannya Ibu terlintas bahwa ini ada sebuah harapan walaupun tidak tertuang dalam kesepakatan bersama di harapan dan kekhawatiran di loka orientasi? Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Ya. Sebenarnya Pak, saya punya satu keinginan, yaitu lebih tepatnya adalah membiasakan nilai mandiri kepada anak-anak saya. Jadi saya ingin mereka terbiasa untuk secara mandiri mencari pengalaman belajar sendiri, bukan hanya di sekolah, tapi dari platform-platform. Mereka sudah berpindah dari SMP ke SMA pun, mereka tetap terbiasa untuk secara mandiri mencari informasi, menemukan pengetahuan baru dari platform-platform digital seperti YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi mereka bukan cuma mengakses pengetahuan dari sekolah saja. Nah, ini nih sahabat sekalian yang disebut menuntun murid sesuai dengan kodratnya, ya. Kodrat bermainnya ada, ya. Kodrat zamannya juga terlihat. Nah, kodrat alam sangat kental sekali di keadaan sekolah ini, sangat terlihat alamiah, ya. Bagaimana anak-anak juga bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar alam atau benda-benda di sekitar sekolah yang bisa dijadikan sumber belajar. Bu, ya,
gimana nih dukungan kepala sekolah terhadap ibu satu-satunya guru dari 11 guru di SMP Negeri 3 Innomasol ini dalam proses selama 1 bulan? Boleh saya katakan bahwa dukungan kepala sekolah saya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya, Ya. saya mengakui hal itu karena beliau sangat mendukung. Sering ditanya kapan ada pertemuan online-nya, kapan Ibu, apakah Sering mengingatkan iya, gitu ya? sering Wah, mengingatkan, keren sekali. iya, terus sering memberikan kesempatan mau bagaimana Bu di rumah atau di sini. Biasanya saya berdiskusi baiknya seperti apa dengan beliau agar Ya. tidak mengganggu jam mengajar saya Pak. Seperti itu. Oke, ini selaras dengan disampaikan Ibu Kepala tadi ya, bahwa kami jaringan kurang bagus, Iya, benar. itu juga diizinkan untuk mencari lokasi jaringan, tetapi tidak mengurangi tugas pokok. Betul sekali Pak. Ya, jadi mungkin, dan saya juga pantau ya di grup fasilitator, kadang fasil itu kalau mau buat rukol, kadang kan bukan berpihak ke fasilnya, tapi Iya. berpihak ke CGP-nya. Benar Pak, Ya selalu kan, selalu dipertanyakan. ditanya maunya Iya. jam berapa, Iya, betul mana yang sekali, lebih Pak. tepat, supaya apa? Tidak mengurangi tugas pokok kita. Nah, ini untuk menjawab image atau bahasa-bahasa di luar sana yang sering menyatakan bahwa guru penggerak meninggalkan tugas. Tidak. Iya, tidak. Bahwa kita tetap melaksanakan tugas di kelas di tempat tugas masing-masing. Nah, Bu Tia, 1 bulan lebih Ibu belajar tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Apa yang bisa Ibu refleksikan hari ini ya dari pendampingan kita di hari ini, dan sekaligus untuk membagi kepada rekan-rekan sahabat-sahabat kita yang menyaksikan konten ini? Secara pribadi, saya menyampaikan bahwa saya sangat bersyukur mengikuti pendidikan guru penggerak. Banyak hal yang sebelumnya tidak bisa saya dapatkan di tempat lain, ini menurut saya. Ya. Bisa saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak. Saya lebih memperluas pemahaman saya terkait filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Saya tahu nilai guru penggerak yang harus saya terapkan secara konsisten dan berkelanjutan untuk anak-anak saya. Jadi kalau ditanya apa yang saya pelajari banyak, tidak bisa dijelaskan lah, gitu. Yang tahu saya, jadi saya tahu bahwa sangat bermanfaat pendidikan guru penggerak ini bagi guru-guru yang ada di Indonesia. Iya, luar biasa. Jadi saking banyaknya, Iya. ya, saking banyaknya agak sulit diutarakan. Tapi beberapa yang sudah disampaikan tadi, menciptakan pembelajaran berbasis game, ya, terus memanfaatkan media-media digital, ya. Karena memang kita belajarkan anak-anak itu bukan untuk hari ini saja, Iya. tapi juga untuk kepentingan ke depan, ya. Nah, Bu Tia, kita sempat diskusi di Loka Orientasi kaitannya tentang platform digital Suri portofolio digital. Nah, ini kan sudah harus ditampung dari sekarang, ya, dan akan menjadi rekam jejak perjalanan Ibu selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Di dalamnya terdapat karya-karya, refleksi, rangkuman, dan segala macam. Nah, saya ingin tahu nih, itu pasti udah terbayang di sana. Platform apa yang digunakan? Saya terpikir untuk menggunakan Google Site, Ya. seperti yang sudah saya Google Site. pelajari di Lokakarya 0 ya Pak. Ya. Udah terbayang desainnya atau udah didesain sudah berapa persen? Pak, saya masih terbayang merancang Pak, sambil belajar di YouTube juga. Oh iya. Nah, ini belajar atas gerakan sendiri itu sulit lupa ya, daripada belajar dikasih tahu. Iya, Itu betul. lebih lupa. Ilmu dengan pengalaman kita. Ya, Bu, demikian bincang-bincang kita setelah kita melakukan pendampingan, dan ini akan saya bagikan buat rekan-rekan guru di Provinsi Maluku khususnya dan seluruh guru di Indonesia. Sampai nanti pada pendampingan ke-6 ya, Oh, iya. ya, kita akan mencoba untuk mengabadikan setiap kunjungan kami di sekolah, supaya ke depan kalau Ibu Tia kangen dengan pendidikan guru penggerak, buka aja di kanal Balai Guru Penggerak, bisa di sini. Oh, ini pendampingan satu saya. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Terima kasih, Tia. Pak. Salam sukses dan sampai ketemu nanti pada Loka Karya 1. Ya. Ya, terima kasih buat Ibu.
sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, warga belajar dimanapun berada. Dari Inama Solo, saya Mr. Auki Banda bersama Ibu Tia mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar, salam dan bahagia.